Jujur sama gue. Berapa kali lo ngecek HP lo dalam 1 jam terakhir? Nungguin nama dia muncul di layar. Tapi yang ada cuma kesunyian. Atau lebih parah, chat lo udah centang biru dari kemarin, tapi gak ada balasan. Dada lo sesak, kan? Ego lo tergoris. Dan gue tahu persis apa yang ada di otak reptil lo sekarang. Gue harus chat dia lagi. Gue harus tanya kenapa dia berubah. Gue harus perbaiki ini. Berhenti. Tahan jempol lo. Detik lo ngirim chat susulan itu, lo baru saja menggali kuburan buat harga diri lo sendiri. Lo ngasih sinyal ke dia kalau lo needy. Lo gak punya opsi, dan lo lemah. Cewek mengabaikan lo bukan karena dia super sibuk. Dia mengabaikan lo karena lo terlalu mudah didapat. Gue bakal kasih tahu lo cara mainnya. Gue bakal ajarin lo gimana caranya bikin keheningan lo jadi hukuman terberat buat ego dia. Simak 7 poin ini baik-baik. Kalau lo skip, lo bakal tetap jadi badut di story dia. Sebelum kita mulai reset mental lo, klik tombol subscribe sekarang. Kita bangun high value man di sini. Udah? Gas. Gue tahu rasanya. Lo abis ngirim chat yang menurut lo asik, lucu, atau penuh perhatian. Lo nunggu semenit, 2 menit, sejam dan HP lo tetap sepi. Gak ada getaran, gak ada lampu notifikasi. Rasanya kayak lo lagi ngomong sama tembok, dan tembok itu bahkan gak sudi mandang lo. Di momen ini, otak lo mulai panik, nyari-nyari alasan kenapa dia gak bales, padahal jawabannya udah ada di depan mata lo. Insting pertama lo pasti pengen ngirim chat lagi. Lo mikir, mungkin dia gak lihat, atau mungkin chat gue tenggelam. Lo pengen ngirim stiker lucu, atau nanya lagi sibuk ya? Dengerin gue baik-baik. Jangan. Itu adalah jebakan ego yang bakal menghancurkan sisa harga diri lo. Ngirim pesan berturut-turut tanpa balasan, double texting, adalah sinyal keputusasaan paling nyata yang bisa lo kasih ke cewek. Ibarat lo lagi megang saham yang harganya terjun bebas. Kalau lo pinter, lo bakal lakuin stop loss. Lo jual saham itu biar gak rugi makin banyak. Nah, harga diri lo adalah saham itu. Kalau dia gak bales, jual harapan lo saat itu juga. Berhenti investasi waktu dan emosi ke orang yang bahkan gak mau investasi 1 detik buat ngetik balasan. Ketika lo nahan diri buat gak ngechat lagi, lo lagi ngirim pesan bawah sadar ke dia. Gue bukan cowok needy yang hidupnya tergantung sama notifikasi lo. Ini sikap yang jarang dia temuin. Kebanyakan cowok bakal ngebom chat dia, marah-marah, atau ngemis perhatian. Dengan lo diam, lo memisahkan diri lo dari kerumunan cowok lemah itu. Ingat, diam itu juga komunikasi. Diam lo bilang kalau lo punya standar. Diam lo bilang kalau waktu lo berharga. Kalau dia gak bisa menghargai usaha lo buat buka obrolan, dia gak pantas dapat usaha kedua, ketiga, apalagi keempat dari lo. Biarkan chat terakhir itu menggantung jadi monumen ketidaktertarikan dia, dan monumen ketegasan lo. Jadi, taruh HP lo sekarang. Jauhkan dari jangkauan tangan lo. Lakukan apa aja, main game, tidur, kerja, asal jangan buka ruang chat itu lagi. Biarkan rasa gatal di jempol lo itu jadi pengingat kalau lo lagi melatih otot mental lo jadi lebih kuat. Lo gak butuh balasan dia buat bernapas. Bro, hubungan itu kayak main pingpong. Lo pukul bola, dia harus pukul balik. Kalau lo pukul bola, terus dia nangkep bolanya dan dikantongin, atau dia pukul bolanya ke arah lain, permainan selesai. Masalahnya, lo sering banget tetap mukul bola baru, perhatian baru, walaupun bola lama belum balik. Ini bikin dinamika jadi jomplang. Lo jadi supplier, dia jadi konsumen yang manja. Mulai sekarang, terapin hukum cermin emosional. Lo harus jadi refleksi dari effort yang dia kasih. Kalau dia bales chat lo singkat, lo bales singkat. Kalau dia butuh waktu 5 jam buat bales hahaha doang, lo gak boleh bales dia dalam 5 detik dengan paragraf panjang lebar. Itu namanya lo ngasih diskon 90% buat barang yang gak laku. Muran. Bukan berarti lo jadi pendendam atau main game bocah. Ini soal kalibrasi. Lo lagi ngajarin dia cara memperlakukan lo. Manusia itu belajar dari pola. Kalau tiap kali dia cuek lo tetap manis, otak bawah sadarnya bakal nyatet. Oh, cowok ini aman.
Gue injek-injek pun dia bakal tetap nempel kayak permen karet. Lo harus rusak pola itu. Saat lo bales chat dia sama lamanya atau sama singkatnya dengan dia, lo ngancurin egonya sedikit. Dia bakal mikir, lo, kok dia gak antusias lagi? Biasanya dia ngejar-ngejar. Perubahan energi ini bakal bikin dia bingung. Dan dalam dunia romansa, kebingungan adalah hal yang bagus karena itu artinya dia mulai mikirin lo. Jangan takut dia bakal ilfeel atau ninggalin lo gara-gara lo jadi dingin. Kalau dia emang tertarik, sikap dingin lo justru bakal bikin dia penasaran dan berusaha lebih keras. Kalau dia pergi cuma gara-gara lo gak lagi jadi badut penghibur dia, ya bagus dong? Sampah membuang dirinya sendiri. Jadi, jadilah cermin yang jujur. Pantulkan apa yang lo terima. Jangan kasih energi raja buat cewek yang memperlakukan lo kayak rakyat jelata. Simpan energi dan antusiasme lo buat cewek yang beneran excited pas nama lo muncul di layar HP-nya. Itu baru adil. Cewek yang sengaja ngabain lo biasanya punya satu tujuan, validasi. Dia tahu lo nungguin dia. Dia tahu lo bakal nge-view story Instagram dia 1 menit setelah di-upload. Dia ngerasa jadi selebriti dan lo adalah fans fanatiknya. Selama lo masih nonton pertunjukan hidupnya lewat sosmed, dia menang. Dia dapat perhatian lo tanpa harus ngasih apa-apa. Hancurkan panggungnya dengan cara menjadi hantu. Menghilanglah total dari radar digitalnya. Jangan cuma berhenti ngechat, tapi berhenti juga jadi penonton. Jangan klik lingkaran story-nya. Tahan diri lo sekuat tenaga. Biarkan nama lo hilang dari daftar viewers dia. Ini adalah serangan psikologis yang sunyi tapi mematikan. Cewek itu sering ngecek siapa aja yang lihat story dia, terutama ngecek cowok yang lagi deketin dia. Pas nama lo gak ada di sana hari ini, besok, lusa, dia bakal mulai gelisah. Dia kemana? Apa dia udah gak kepo sama gue? Apa dia udah punya gebetan baru? Ketidaktahuan adalah musuh terbesar ego wanita. Saat lo view story dia, lo ngasih tahu dia, gue masih di sini, gue masih merhatiin lo. Saat lo gak view, pesannya jadi, hidup lo gak menarik lagi buat gue. Itu pukulan telak. Lo membalikan posisi dari pengamat menjadi misteri. Lakukan puasa validasi ini minimal 1-2 minggu. Jangan like postingan dia, jangan komen, jangan react. Biarkan dia ngerasain kehampaan. Biarkan dia ngerasa kehilangan fans setianya. Rasa kehilangan validasi ini seringkali lebih nyakit daripada kehilangan orangnya. Ingat, bro, lo bukan paparazzi yang tugasnya nguntit hidup dia. Lo adalah tokoh utama di film lo sendiri. Ngapain lo buang waktu nonton film orang lain yang bahkan gak mau lo ada di dalamnya? Fokuslah pada layar lo sendiri, dan biarkan dia bertanya-tanya kenapa penonton terdepannya tiba-tiba walk out dari bioskop. Energi mental itu terbatas. Kayak baterai HP. Selama ini, 80% baterai lo habis buat mikirin, kenapa dia cuek? Salah gue apa? Gimana cara bikin dia bales? Lo boros energi buat hal yang gak bisa lo kontrol. Hasilnya, lo jadi loyo, gak produktif, dan aura lo jadi suram. Cewek bisa nyium bau keputusasaan ini dari jarak jauh. Sekarang, alihkan kabel energi itu. Cabut colokannya dari dia, dan colokin ke kerajaan lo sendiri. Gunakan rasa sakit hati, rasa kesal, dan rasa kecewa itu sebagai bahan bakar nuklir. Pergi ke gym, angkat besi yang berat sampai otot lo teriak. Lari sampai paru-paru lo mau meledak. Rasa sakit fisik itu bakal membunuh rasa sakit emosional lo. Fokuslah nyari duit. Lembur, pelajari skill baru, mulai bisnis sampingan. Bikin diri lo sibuk beneran, bukan pura-pura sibuk biar kelihatan keren. Saat lo tenggelam dalam misi hidup lo bakal lupa buat ngecek HP. Dan tebak apa? Cewek paling tertarik sama cowok yang punya misi. Wanita secara biologis dirancang untuk mencari pemimpin. Pemimpin itu sibuk membangun masa depan, bukan sibuk nungguin balasan chat. Saat lo level up, badan lo jadi bagus, dompet lo tebal, wawasan lo luas. Lo gak perlu lagi ngemis perhatian. Perhatian itu yang bakal dateng ke lo. Jadilah egois untuk sementara waktu.
Investasikan semua sumber daya lo ke diri sendiri. Beli baju baru, potong rambut yang keren, baca buku yang nambah otak. Jadikan diri lo versi terbaik yang bikin dia nyesel setengah mati udah nyuekin lo. Balas dendam terbaik bukan dengan maki-maki dia, tapi dengan menjadi sukses dan bahagia tanpa dia. Biarkan dia ngeliat lo dari jauh. Cowok yang dulu dia abaikan, sekarang bersinar terang dan dikagumi banyak orang. Saat itu terjadi, dia cuma bakal jadi penonton di pinggir jalan, sementara lo udah ngebut di jalan tol kesuksesan. Cewek itu makhluk yang sangat kompetitif, tapi sering gak mau ngaku. Mereka punya prinsip dasar psikologi. Kalau cewek lain mau sama dia, berarti ada sesuatu yang spesial dari dia. Ini namanya social proof atau bukti sosial. Selama lo cuma ngejar dia doang, lo kelihatan kayak barang diskonan yang gak laku. Gak ada yang mau. Makanya lo obral. Lo perlu memicu rasa takut kehilangan, fear of missing out, di otak reptilnya. Caranya? Tunjukin kalau lo punya kehidupan sosial yang aktif. Dan yang paling penting, tunjukin kalau ada kehadiran wanita lain di sekitar lo. Gak perlu selingkuh atau jadi playboy. Cukup tunjukin kalau lo laku dan nyaman bergaul. Kalau lo lagi nongkrong sama temen-temen dan ada ceweknya, post di sosmed. Kelihatan having fun, ketawa, atau sekadar ngobrol seru. Biarkan dia lihat lewat akun fake-nya atau lewat temennya. Karena lo kan udah gak view story dia, tapi dia pasti stalking lo. Saat dia lihat lo dikelilingi wanita lain, alarm di kepalanya bakal bunyi. Tunggu dulu, kok cewek itu ketawa lepas banget sama dia? Apa gue salah nilai dia? Jangan-jangan dia sebenarnya asik, tapi gue yang kelewatan. Keraguan ini adalah racun yang manis. Rasa kepemilikan dia bakal terusik. Meskipun kalian belum jadian, cewek sering ngerasa cowok yang ngejar dia itu adalah aset cadangan dia. Saat aset itu dilirik orang lain, dia bakal panik dan pengen ngambil balik. Dia gak mau kalah saing sama cewek lain yang ada di story lo. Jadi, perluas pergaulan lo. Jangan ngurung diri di kamar meratapi nasib. Keluar, ketemu orang baru, ambil foto, dan tunjukkan ke dunia, dan ke dia secara tidak langsung, bahwa lo adalah pria berkualitas yang diinginkan banyak orang. Biar dia sadar, lo bukan pilihan terakhir. Lo adalah hadiah yang sedang diperebutkan. Akar dari semua penderitaan lo saat diabaikan adalah satu penyakit mental bernama kelangkaan. Lo ngerasa dia adalah satu-satunya cewek cantik di dunia. Lo ngerasa dia adalah tuan. Makanya pas dia cuek, dunia lo runtuh. Lo takut kehilangan dia karena lo pikir lo gak bakal nemu yang kayak dia lagi. Bro, bangun. Ada miliaran manusia di bumi ini. Setengahnya wanita. Jutaan diantaranya cantik, pinter, dan mungkin jauh lebih baik serta lebih menghargai lo daripada dia. Lo menderita karena lo pakai kacamata kuda. Lo fokus ke satu pintu yang tertutup, sampai lo gak lihat ribuan pintu lain yang terbuka lebar. Tanamkan mindset kelimpahan, abundance, sekarang juga. Doktrin otak lo, kalau dia gak mau, ya udah, next. Masih banyak yang antre. Ini bukan arogansi, ini realita. Saat lo sadar kalau opsi lo gak terbatas, lo jadi gak punya rasa takut, fearless. Sikap gak takut kehilangan inilah yang justru paling atraktif. Cewek bisa ngerasain kalau lo gak terikat secara emosional. Lo jadi santai, lo jadi berani bercanda, lo jadi misterius. Lo gak lagi jalan di atas cangkang telur takut salah ngomong. Lo jadi diri lo sendiri yang lepas. Ironisnya, saat lo berhenti butuh dia, dia malah jadi butuh lo. Cewek itu kayak kucing, kalau lo kejar dia lari, kalau lo duduk santai dan gak peduli, dia bakal dateng ngusel-ngusel. Sikap detached atau ketidakmelekatan lo bikin lo terlihat kuat dan stabil. Jadi, mulai hari ini, berjalanlah dengan kepala tegak seolah-olah lo punya 1000 opsi di saku lo. Jangan biarkan satu cewek yang gak bisa lihat nilai lo ngerusak hari lo. Lo adalah hadiahnya. Kalau dia gak mau nerima hadiah itu kerugian dia, dan keberuntungan buat cewek lain yang bakal dapetin lo nanti. Gue berani taruhan, kalau lo lakuin semua langkah di atas dengan disiplin, berhenti chat, fokus ke diri sendiri, pamer kebahagiaan, dia bakal balik. Cepat atau lambat.
Entah itu seminggu lagi atau sebulan lagi. Tiba-tiba HP lo bakal bunyi ting. Dan nama dia muncul dengan pesan basi kayak hai, apa kabar? Atau sekadar reply story lo dengan emoji api. Ini adalah momen krusial. Kebanyakan cowok gagal di sini. Mereka langsung luluh lantak, ekornya goyang-goyang kegirangan, dan langsung bales cepet. Hai juga. Aku kangen banget. Kamu kemana aja? Jangan lakuin itu. Kalau lo lakuin itu, lo ngeruntuhin semua wibawa yang udah lo bangun susah payah. Lo balik jadi badut lagi. Dia ngechat bukan berarti dia cinta mati. Dia ngechat cuma buat ngecek. Apakah tombol ini masih berfungsi? Apakah boneka ini masih bisa gue mainin? Dia mau mastiin kalau lo masih dalam genggaman dia. Jangan kasih kepuasan itu. Baleslah chat dia. Tapi dengan tempo yang lambat dan nada yang sopan tapi berjarak. Bayangin lo lagi bales chat temen SD yang udah lama gak ketemu dan lo gak terlalu akrab. Singkat, padat, tanpa emosi berlebih. Kalau dia nanya lagi apa? Jawab aja lagi sibuk kerjaan nih. Kenapa? Sikap ini nunjukin kalau posisi lo udah berubah. Lo bukan lagi prioritas dia, dan dia bukan lagi prioritas lo. Lo bikin dia ngerasa harus usaha lagi dari nol buat dapetin perhatian lo yang hangat kayak dulu. Lo paksa dia buat investasi. Inilah kemenangan sejati lo. Lo pegang kendali penuh. Lo gak lagi disetir sama emosi dia. Kalau dia mau masuk lagi ke hidup lo, silakan antre dan ikuti aturan main lo. Kalau dia gak sanggup, pintu keluar ada di sana. Lo tetap raja di kerajaan lo sendiri. Jadi intinya, mengabaikan lo adalah kerugian dia, bukan kerugian lo. Jangan turunkan standar lo cuma buat dapetin remah-remah perhatian. Tarik diri lo, naikkan nilai lo, dan biarkan dia ngeliat punggung lo yang makin menjauh dan makin bersinar. Kalau lo pernah ngalamin diabaikan dan berhasil membalikkan keadaan, atau lo lagi berjuang sekarang, tulis di kolom komentar, gue mahal. Gue mau lihat siapa aja cowok berkelas di sini yang siap ningkatin value-nya. Jangan lupa like video ini biar algoritma tahu lo cowok berkualitas. Dan share ke temen lo yang masih jadi bucin tolol.